Salam, puji Tuhan, pada saat ini kita kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang Tuhan kuduskan. Dan pada saat ini kita diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan, sehingga akan menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Dan jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 21 bait 1 dan 2. Haleluya, alangkah baik. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur 124 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 23 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kekal
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu, serta di dalam kerendahan hati kita, mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa di dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 494, Sekalipun Bumi Berubah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 101, bait 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku.
bersugacitalah, hatiku bersugacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Disilakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan kitab Efesus pasal 5 ayat 9 sampai 11. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 453, Ku diubahnya. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini
terambil dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 dan Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 dan Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Keluaran pasal 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini yaitu Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam realitas atau di dalam kenyataan keberadaan gereja atau keberadaan orang Kristen, persekutuan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini tidak lepas dari berbagai pergumulan-pergumulan. Kehadiran orang Kristen, kehadiran persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kenyataannya, dalam menjalani kehidupan ini, ancaman demi ancaman, tantangan demi tantangan selalu mewarnai kehidupan gereja dari zaman ke zaman. Namun demikian, saudara-saudara, meskipun pergumulan datang silih berganti, keberadaan gereja di dunia ini
tidak pernah berhenti, tidak ada matinya. Ia selalu bertumbuh. Gereja makin bertumbuh. Gereja atau persekutuan orang percaya atau orang-orang Kristen semakin banyak. Semakin dihambat, semakin merambat. Karena gereja ini adalah milik dari Allah sendiri. Gereja boleh terbentuk karena perkenaan dari Allah. Sehingga kita aminkan bahwa yang menjadi kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Sehingga kita benar-benar percaya bahwa walaupun kita diterpa dengan badai, dengan berbagai gelombang, dengan berbagai ancaman, dengan berbagai tekanan, dan lain sebagainya, gereja ini akan tetap berdiri kokoh dan selalu menyuarakan suara kenabiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, begitulah yang dirasakan oleh Firaun ketika melihat bangsa Israel hari demi hari semakin bertambah banyak. Mungkin ia berpikir, saudara-saudara, bahwa bangsa Israel itu bisa menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat dari bangsanya sendiri. Mulai muncul ketakutan pada diri Firaun. Bisa jadi dalam pikiran Firaun, bangsa Israel itu akan memberontak dan bisa mengambil alih negerinya. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kekuasaanku? Bagaimana dengan bangsaku ketika bangsa Israel mengambil alih, menguasai negeri atau bangsanya? Dengan pikiran-pikiran seperti itu, dengan pikiran yang negatif muncul, strategi jahat pun dimulai. Ia pun mulai menindas. Ia pun mulai melenyapkan bayi laki-laki. Oleh karena ingin mempertahankan kekuasaan jabatannya, ia tidak memusingkan lagi soal nyawa yang adalah ciptaan dari Tuhan. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki. Sungguh menyedihkan dan sadis apa yang diperbuat oleh Firaun. Akan tetapi, saudara, di luar dugaannya, ternyata tidak semua orang, tidak semua bangsa Israel menjadi takut dengan ancaman dan sepak terjangnya. Terbukti bayi, yaitu Musa, selamat. Perjuangan sang ibu patut untuk diancungi jempol. Ia bertekad, ia berusaha agar bayinya selamat, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Strategi jitu, sang ibu mengalahkan strategi penguasa Mesir.
Sang ibu percaya bahwa Allah akan berbelas kasihan kepadanya, karena ia menaruh harap hanyalah kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan bersama dengan dia. Ternyata keyakinan itu benar, saudara, bahwa Allah berpihak kepadanya. Ide yang brilian muncul dalam benak seorang ibu. Ia membuat keranjang kedap air dan meletakkan bayi Musa di dalamnya. Lalu ia meninggalkan bayi dalam keranjang itu di antara ilalang di Sungai Nil. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, putri Firaun turun mandi dan ia menemukan seorang bayi dalam keranjang. Dan pada akhirnya ia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk mencari tahu siapa ibu dari anak tersebut. Lalu pada akhirnya putri Firaun menyerahkan Musa kepada ibunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah skenario yang mungkin sulit untuk dimengerti. Siapa lagi kalau bukan campur tangan Allah sendiri? Mungkin Allah berpikir bayi Musa akan aman jika ia tinggal di rumah musuh bangsa Israel. Kisah dari Nabi Musa saat ia dilahirkan dapat dikatakan sebagai kisah yang mengedepankan peran perempuan pada masa itu. Perjuangan sang ibu merupakan sebuah contoh kisah heroik yang mungkin jarang dikupas, disampaikan dalam pemberitaan firman di gereja atau dalam persekutuan-persekutuan yang lainnya. Padahal saudara-saudara, melalui kisah ini ada banyak nilai-nilai Kristiani yang dapat menjadi proses pembelajaran bagi kita semua. Tekad dan keberanian sang ibu menunjukkan kedalaman imannya kepada Allah. Saat kisah heroiknya berlangsung, tentu sang ibu tidak berhenti memohon dan berdoa kepada Allah. Iman sang ibu itu bekerja. Iman sang ibu itu nyata dan dalam tindakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak meremehkan peran dari seorang ayah dalam memperhatikan keberadaan anak-anak. Tetapi kita harus akui bagaimana kemampuan dari seorang ibu demi anak-anaknya. Sejak di dalam kandungan, seorang ibu tetap berusaha untuk memelihara anak yang sedang dikandung. Ia memberikan asupan-asupan melalui dirinya agar supaya anak yang sedang dikandung pada akhirnya ia akan sehat, ia akan kuat, dan harapan ia akan menjadi orang yang cerdas. Proses kurang lebih 9 bulan diperjuangkan oleh seorang ibu
demi keselamatan anak yang sedang dikandung. Belum lagi saudara-saudara, ketika proses yang terjadi, kalau dokter mengatakan harus melalui operasi, melalui sesar, sungguh saudara, hal ini membuat seorang ibu pasti ada rasa ketakutan. Tetapi di dalam kecintaannya terhadap anak yang sedang dikandung, nyawa pun menjadi taruhannya. Ia siap melakukan apa saja. Ia siap menerima tindakan-tindakan apapun demi menyelamatkan anak yang sedang dikandung. Apapun resikonya. Itulah keistimewaan dari seorang ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, anak-anak saudara-saudara pemuda, hargailah orang tuamu. Kasihilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Dan teristimewa saudara-saudara, seorang ibu yang melahirkan kita. Seorang ayah, seorang bapak, sebagai kepala rumah tangga, hargailah sang istri. Dan sadarilah bahwa kita ini lahir dari kandungan seorang ibu. Tanpa kandungan seorang ibu, kita tidak akan dilahirkan di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika iman sang ibu dalam kisah tersebut nyata dalam tindakan, maka pengakuan Petrus tentang Yesus juga merupakan wujud dari imannya. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus benar-benar menunjukkan kedalaman imannya tentang Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Jawaban dari Petrus tersebut tentu bukan jawaban yang asal menjawab, melainkan sebuah jawaban yang sudah disertai dengan perenungan yang dalam. Kedekatannya dengan Yesus membuat Petrus mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Hal ini saudara-saudara membuat ia sadar bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Hal ini baik yang ia sadari maupun yang tidak ia sadari telah membawa pembaruan baginya, sehingga ia mampu untuk mengungkapkan pengakuannya itu. Sebuah pengakuan yang beresiko, karena Petrus mengungkapkannya, pengakuannya itu di tengah-tengah masyarakat yang masih mempertanyakan, memperdebatkan tentang Mesias itu. Namun berkat dari pengakuan inilah,
Maka Yesus mengukuhkan Petrus sebagai batu karang. Bahkan Yesus menetapkan Petrus sebagai pendiri bagi jemaatnya. Artinya saudara, bahwa Allah telah memilih Petrus. Allah telah berpihak kepada Petrus. Dari kedua kesaksian ini saudara-saudara, ingin menunjukkan bahwa ketika Allah berpihak kepada umatnya, maka umatnya akan mampu mewujud nyatakan pengakuan imannya dalam berbagai cara berdasarkan konteksnya masing-masing. Begitu pula dengan gereja di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Keberpihakan Allah pada gereja hendaknya terwujud sebagai bentuk refleksi dari pengakuan imannya di tengah-tengah dunia ini. Namun pertanyaan bagi saudara dan juga kepada saya, beranikah gereja untuk menyatakan hal ini jika mengalami pergumulan yang sama seperti Ibu Musa? Bagaimana saudara jika gereja melihat ketidakadilan atau terjadinya pelanggaran HAM? Apakah kita hanya menjadi penonton? Apakah kita tidak akan mengingatkan kepada mereka yang melanggar HAM tersebut, yang melakukan ketidakadilan? Wajib bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengingatkan kepada mereka yang berlaku tidak adil, yang melanggar HAM. Tetapi sebaliknya saudara, kita juga diingatkan agar supaya kita juga harus berlaku adil di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Seperti dalam tema perenungan kita pada saat ini, Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Tentu saudara, untuk menjadi berkat bagi sesama harus kita lihat dalam konteks lingkungan yang kecil, dalam organisasi yang kecil, yaitu di dalam rumah tangga kita. Kita harus menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi anak-anak. Semua orang yang ada di dalam rumah kita, kita harus menjadi berkat. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi berkat dalam keluarga kita. Mungkin pernah Bapak Ibu, anak-anak melakukan kebohongan. Kalau bapak mengatakan kepada anaknya, "Nah, jangan bilang-bilang, jangan sampaikan kepada ibu uang yang didapat 1 juta. Kalau ditanya hanya 500.000 atau hanya 100.000. Nah, saudara-saudara, kita tahu itu adalah berkat dari Tuhan. Kita tidak mau terbuka dalam keluarga. Kita tidak bisa menjadi berkat di dalam keluarga. Itu satu poin. Yang kedua, sadar atau tidak, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang yang kita sampaikan untuk berbohong. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, disadari atau tidak, cara atau tindakan tersebut membawa kita hidup di dalam keberdosaan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mulai menjadi berkat di dalam keluarga.
Kalau sudah terbina dengan baik di dalam keluarga kita, maka dipastikan saudara-saudara, saudara dan saya akan menjadi berkat bagi sesama yang ada di luar sana. Dalam Kidung Jemaat nomor 428, mengakhiri renungan kita saat ini, dikatakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladangnya yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Siapakah yang mempunyai ladang? Dialah yang menciptakan saudara dan saya. Siapa yang ditugaskan? Saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, mari kita kuat di dalam kebersamaan kita. Suarakan suara kenabian kita. Sampaikan itu kalau salah, dan sampaikan itu kalau benar. Seperti kata firman Tuhan, benar katakan itu benar, dan katakan salah kalau itu salah. Jangan pernah kita berkompromi. Jangan pernah kita takut. Karena ketika kita menyerahkan hal-hal seperti itu, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya untuk menanggung sendiri. Tuhan pasti akan membela kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 347. Firman-Mu ku pegang selalu. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan,
Setelah kita dilayani dengan pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sementara kita memberi persembahan syukur, kita menyanyikan Kidung Keesaan 383 ayat 1, bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan yang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka, yang lansia, janda, duda, yatim piatu, pembangunan gereja. Kita doakan masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja Pok Jemaat Kanaan yang memberi persembahan bulanan, diakonia dan pembangunan gereja, dan persembahan syukur yang telah kita beri saat ini, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Dalam kebersamaan kami dalam persekutuan ini, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmati berbagai kemurahan-Mu dengan berbagai berkat-berkat Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami respons dalam ibadah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh nyatakan lewat puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, dan melalui kesempatan ini dalam ibadah, firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Dan kiranya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengar akan terpatri di dalam hati kami dan menjadi sulur dalam langkah kami di hari-hari yang akan datang.
kami diingatkan untuk menjadi berkat bagi sesama, dan kami terus belajar serta membina kehidupan dalam rumah tangga untuk menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, penyakit yang mereka rasakan saat ini. Mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa di sorga, kami manusia hanya sebatas berjuang untuk mendapatkan kesembuhan melalui obat, makanan, air yang dikonsumsi, melalui perawatan yang dilakukan di rumah oleh orang-orang yang kami kasihi, oleh dokter, oleh medis di rumah sakit. Kami percaya Bapa bahwa tanpa keberkatan dari Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Olehnya Bapa, kami memohon di dalam kerendahan hati serta dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah tabib dari segala tabib. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap perjuangan yang dilakukan. Tuhan berkenan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi. Tuhan akan memberkati kekasih-kekasih kami yang sedang merawat mereka yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun dokter dan medis yang menangani mereka yang sakit di rumah sakit. Mereka akan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya di dalam waktu Tuhan sendiri mereka benar-benar akan pulih, sehingga mereka kembali beraktivitas dan mereka akan menikmati berbagai kemurahan-kemurahan Tuhan. Kami serahkan perjuangan mereka ya Bapa, di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini mereka boleh mempersembahkan ungkapan syukur, terima kasih, serta persembahan syukur yang diberikan kepada Tuhan atas ketambahan usia yang mereka boleh terima di sepanjang 1 tahun yang mereka jalani. Mereka mengakui ya Bapa bahwa perjalanan dalam 1 tahun semuanya terjadi oleh karena perlindungan dari Tuhan. Di saat mereka bergumul, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Di saat mereka susah, Tuhan melawat mereka. Dan di dalam sukacita disempurnakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menolong dan memberkati, memberi umur panjang bagi mereka. 1 tahun telah dilewati dalam berbagai dinamika kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh karenanya Bapa, pada saat ini mereka mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan gereja ini. Tuhan berkenan menerima serta memberkatinya. Dalam kelanjutan kehidupan mereka, kami tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati
terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang boleh Tuhan persiapkan dan anugerahkan kepada mereka semua. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan ini sesuai tanggal kelahiran mereka. Kiranya Bapa, harapan untuk ketambahan usia benar-benar mereka boleh terima. Dan ketika mereka menerima anugerah dari Tuhan atas ketambahan usia, mereka pun kembali mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih, memberi persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda kesaksian iman mereka. Semuanya boleh terjadi dan dirasakan oleh karena kemurahan dari Tuhan. Kami datang menyerahkan keberadaan kehidupan mereka di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu, Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu. Tuhan tahu harapan mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu cita-cita mereka, keinginan-keinginan mereka. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, Tuhan hadir bersama dengan mereka di dalam menjalani kehidupan sesuai kenyataan yang ada. Dan kiranya harapan-harapan mereka boleh terwujud, yang akan membawa sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Kami datang menyerahkan kehidupan mereka di dalam pertolongan Allah sendiri. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi panitia pembangunan gereja yang terus berupaya melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka. Beri hikmat kepada mereka, anugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab yang mulia dengan sebaik-baiknya. Dan kelanjutan pembangunan gereja boleh berjalan dengan baik, dengan keterbukaan, dengan ketulusan mereka untuk mengemban tugas yang mulia ini. Mereka pasti akan menikmati berbagai kemurahan dan berkat-berkat dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan pribadi maupun keluarga mereka ya Bapa di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, menjadi sukacita dan kebanggaan bagi kami. Dan kami memohon kepadamu, Tuhan terus bersama dengan anak-anak kami dalam setiap langkah kehidupan, dalam perjuangan mereka. Tuhan berkenan memberkatinya. Mereka yang sedang berjuang dalam pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai mereka yang ada di perguruan tinggi, hikmat dari Tuhan, kemampuan kecerdasan Tuhan anugerahkan, sehingga pada akhirnya ya Bapa, mereka akan sukses dalam pendidikan, akan membawa sukacita dan kebanggaan bagi kami sebagai orang tua serta seluruh rumpun keluarga. Perjuangan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Ada sukacita dan berkat-berkat Tuhan
yang Tuhan telah persiapkan untuk masa depan anak-anak kami. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan warga gereja Pok Jemaat Kanaan yang telah dikerjakan seminggu yang telah dijalani, mereka telah menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan. Mereka telah pergunakan untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga, dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan pertolongan Tuhan serta berkat-Mu yang sudah dinyatakan seminggu yang telah dilalui, itu pun menjadi pengharapan dan keyakinan iman kami. Mereka akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan melalui usaha dan kerja yang hendak dilakukan seminggu yang akan dijalani ke depan. Demikian pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang boleh memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan untuk pembangunan gereja. Ya Bapa, apa yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan gereja, untuk kepentingan kelanjutan pembangunan gereja, tidak akan sia-sia, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan pun selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Berkenanlah Tuhan menerima serta menyempurnakan sukacita dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Kami berdoa bagi situasi dan kondisi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan mengenal situasi dan kondisi kami saat ini. Dengan merebaknya virus corona, membuat kami ada di dalam kekhawatiran, ada di dalam pergumulan sebagai masyarakat maupun sebagai pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Kami memohon ya Bapa, setiap pergumulan-pergumulan kami yang kami gumuli saat-saat ini, Tuhan datang melawat kami. Tuhan kuatkan kami dalam menghadapi situasi dan kondisi saat-saat ini. Dan berbagai upaya yang sementara diupayakan oleh pemerintah, Tuhan berkenan memberkatinya. Dan pada saatnya Bapa, kami boleh bersukacita oleh karena kuasa Tuhan terus dinyatakan, sehingga pada akhirnya kami aman dari virus corona ini. Bagi orang-orang tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, dengan situasi politik di Indonesia yang sementara berjalan dirasakan saat-saat ini, ya Bapa, kami memohon kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka yang sedang mengganggu jalannya pemerintahan ini. Jangan biarkan mereka ya Bapa untuk berjalan di lorong-lorong kesesatan. Kiranya kami senantiasa akan menyatakan kebersamaan di dalam situasi dan kondisi yang sementara kami alami pada saat ini. Kami sebagai masyarakat boleh bersinergi dengan pemerintah
dengan aparat penegak hukum, dengan instansi-instansi terkait, sehingga semuanya boleh diatasi dengan baik dengan keberadaan situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Kami percaya Bapa, apapun kuasa yang akan mencoba menguasai ataupun yang sedang menguasai mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang akan membuat kekacauan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Tuhan jernihkan pikiran mereka, hati mereka, sehingga mereka boleh berubah dan kami hidup untuk saling mendukung dan menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kami boleh jalani dengan baik dan kesemuanya ini hanyalah akan membawa sukacita serta kemuliaan nama Tuhan sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan kami, terpisah oleh karena pendidikan, oleh karena keluarga, oleh karena pekerjaan, di mana saja mereka berada. Tuhan hadir bersama dengan mereka dan suatu saat kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semua pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan di dalam mengemban tugas yang mulia ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kami semua. Dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan terus akan terjalin hubungan yang baik di tengah-tengah kehidupan dalam persekutuan di gereja POG Jemaat Kanaan. Dan apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan pun akan memberkati pribadi kami maupun dalam keluarga-keluarga kami. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amanat pengutusan. Efesus 6 ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Silakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 509 bait 1 dan 2 di dalam suka. Yesus, ku takkan bimbang walaupun
Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 527, bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita pada saat ini dalam ibadah, dan kita boleh mengalami sukacita melalui persekutuan kebersamaan dalam ibadah di tempat kita masing-masing. Tuhan akan menolong serta memberkati kita dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Shalom.